Tiap 100 meter sekali ada plang ya. Ketinggian sama HM ya, jadi ada keterangannya juga. Ini zona hutan campuran. Rapi banget. Oke, Duku Seman. Merbabu, kelihatan. Ini yang punya hobi bouldering bisa ke Sumbing lewat Duku Seman. Ada boulder. Grade-nya V4 V5 lah ini. V2 nih. Jadi belum kelar nih masalahnya? Belum ya? Tapi terdakwa udah. Terdakwa? Tunjuk. Sebuah tempat di mana lelah dan indah melebur menjadi satu. Sumbing via Duku Seman adalah paket lengkap pendakian gunung. Mulai dari rapatnya hutan, tenangnya sabana, magisnya lautan pasir, hingga sakralnya kawah dan tebing terjal. Semua ada di sini. Walaupun jalurnya panjang, setiap langkahnya membekas dalam karena keindahannya. Bagi kalian yang mencari tantangan sekaligus bonus lanskap alam yang komplit, jalur ini adalah jawabannya. Selamat datang di Sumbing via Duku Seman. Jalur pendakian Sumbing via Duku Seman sebenarnya merupakan rute lama yang biasa dilalui warga untuk berziarah. Tetapi baru resmi dibuka untuk umum bulan Januari 2021. Pengelola jalur pendakian Sumbing via Duku Seman, yaitu Basecamp Bimawari, terbilang cukup unik karena tempatnya berupa aula berbentuk joglo. Saat saya datang, sedang ada proyek penambahan toilet. Tampaknya jalur ini mulai ramai dikunjungi. Mana itu? Belakang Amput Putra. kopi dulu dia. Oh ini spot tunai ya? Tapi ada masuk Tintin Dewi. Dari Bekasi sampai Yorban, cocok lu soalnya modelnya. Dari belakang Karena semua tukang ojek naik ke atas untuk pasang pelang pendakian, kami mesti naik pick up sejauh 1,5 kilometer ke gerbang pendakian, bergantian dengan rombongan lain. ada yang punya bogo udah beli yang Saatnya naik pick up. Akhirnya gue diajak. kurang ajar. Udah bikin lah. Udah langsung aja. Mau di sini aja. Kemarin itu udah enak ya. PDW-nya digeser, pindah ke Bukit Unggul Sialan kata Martin. Per lu kalau misalkan ini, lu ini aja kabarin gua. Ntar lu buka aja tuh bilang gua. Gua sama Martin nggak sengaja. Oh, iya ada saya. Bener ya, -1.
Sebelum kita melakukan pergerakan, ada baiknya kita berdoa agar kegiatan kita ini dilancarkan, dimudahkan dan selalu berlindungan. Ya, semoga menjadi kegiatan yang bermanfaat. Doa menurut kita masing-masing. Bayangin apa yang dimakan kemarin 2 hari terakhir. Katanya obat sakit kepala. Biar apa yang untuk Taiwan? Simpang curug. Ada kok. Gue pernah lihat di officialnya Rest area. Rest area Secindai. Udah capek. Oke, jadi tiap 100 meter sekali ada pelang ya. Pelang tinggian sama HM ya. Jadi ada keterangannya juga. Ini zona hutan campuran. Makan siang. Rapi banget. Oke, Duku Seman. Pos 2. 1890. Ya, elevasi 1800, tapi di pelangnya 1890. Jam 1903. Udah tipis lah, match fit. awet lo punya justru punya gue yang awet. Ujung yang 3 Iya, trisula itu. kan bener kan itu mau Iya. kan sumbing. Nah itu paling ujung tuh Sumbing, Mas. Nah, Tuh, awas. Jadi sisa 2-nya itu ya sumbing. benar. Karena kan tulisannya yang bersumber. Dari monitor posisi di atas Simpang Curug AM35. Itu lembaga Yamatomichi ya. Oh, AM35. Ditelan ya, jalan. Murah nih, telan. Jangan lupa Bang mantai dak. Ada ikan. Ada air. Hah? Ada air. Mana? Ada ini. Itu ngomong banget. Itu ngalir, oh. Depan. Tuh. Waktu gua kesini segini juga air. Itu tuh ngalir. Oh iya. Ya, kalau batuan gini ya gitu. Padahal hujannya banyak. Ya, foto udah betul. Wah, keren. Karena pelangnya ini per 100 meter, jadi memudahkan banget ya untuk berkoordinasi antara rombongan yang depan sama yang belakang. Kalau misalnya pakai HT, udah di mana gitu. Apalagi kalau jarak posnya berjauhan ya. Jadi kalau dengan pelang yang per 100 meter itu, jadi untuk mengetahui posisi rombongan itu lebih akurat dibanding kita pakai patokan pos, karena pos yang satu dengan yang lain itu jaraknya nggak sama, sedangkan pelang tadi jaraknya sama.
Seru banget tuh. Sebenarnya enak bro, bisa wudhu. Iya ini. Tuh dalam situ. Situ ya. Pas nanti. Itu kalau gendong depan berarti. Nanti agak susah. Oh, bisa mungkin ya kan tandem ya. Dia Turunnya gendongnya gimana depan? gendong apa? Kan tandem kan? Kalau tandem di depan. Di depan. Harus di depan madep ke kita. Lotnya kagak berani bro, jinak. Madep ke kita dianya. Enak Fer. Ya enggak lah, depan sana. Di sepanjang jalur saya melihat banyak pohon yang dari batang, ranting hingga daunnya diselimuti warna oranye. Pemandangan ini makin sering dijumpai setelah melewati shelter. Setelah googling, saya akhirnya tahu kalau fenomena ini disebabkan oleh infeksi jamur karat. Pohon yang terinfeksi parah biasanya akan kehilangan daunnya hingga rontok dan sekilas tampak seperti pohon mati. Yuk. Ada video ini. Ini bagusnya ada penunjuk jenis hutannya, pohonnya. Ini zona cemoro. Zona cemoro dan peralihan. Tadi di atas pinus ya? Ada pinus, ada campuran. Oke lah ini papannya. Bagus ya. Serius. Serius. Dicor. Yuk. Makasih loh mas. Rombongan tadi yang baru turun itu mereka yang masang pelang-pelang tadi ya. Dan rencananya setengah bulan lagi baru lanjut. Tadi katanya pelangnya cuma sampai Camp Anggrek. Nih mereka yang masang hari ini. Pas hari ini baru dipasang. Pos 3. Yang lain lanjut ya? Iya. Roti sepatu. Nih sekarang kita udah di HM49. Dia zonanya udah berubah nih. Zona semak gunung. Tinggian 2356. Pelang informasinya oke banget. Ada ketinggian, ada jarak, HM-nya. Terus jenis-jenis pohon atau tanaman yang ada di jalur itu juga dijelasin. Emang oke banget nih. Jalur Duku Seman, Sumbing via Duku Seman. Oke banget jalurnya. Sampai di camp area Anggrek. Kita bermalam di sini. Lagi pak, rasanya pak. Lagi rasanya. Ini oke banget ini bapak kayak. Cuma pengen gawe ini ya. Kayak kok gue ini aja kan dia sharing ke gue. Satu-satu buat tenda masing-masing. Latihan dia tuh lah. Satu orang bawa satu.
Bisa sampai tergantung weekday. Harinya dulu dipastiin. Ya selesai promo. Semalam aja. Jalur ke sini, jalur ke sini. Sono aja, Bu. Itu kan banyak camp di Masak apa nih Mas? pojok. Sop sayur Sayur. dan bukan jalan kan? Goreng. Ambil air dulu deh. Ambil air dulu. Airnya kesini. Genangan air di Camp Anggrek ini tidak selalu ada. Katanya sih akan mengering saat puncak musim kemarau. Kebetulan beberapa hari lalu turun hujan, sehingga airnya masih cukup banyak. Glosor juga ini. Dari Batu glosor juga. Samit kesiangan. Start muncak jam 8.34. Oh, ada solar panel. Coba jangan pakai payung. Payung buka deh. Kenapa? Hilang.
merbabu kelihatan. Ini yang punya hobi bouldering bisa ke Sumbing lewat Duku Seman. Ini ada batu, ada boulder. Grade-nya V4 V5 lah ini. Ini V3, V2 nih. Yang berminat bouldering sini aja, Sumbing via Duku Seman. Main nih bikin jalur panjat tebing sport kayaknya bisa di sini. Ya, kita di persimpangan Duku Seman dan Cepit. Cepit lihat sana. Duku Seman lewat sono. Lanjut. Ups. Scrambling dikit, tipis-tipis. Nah, ada gua nih. Bisa buat istirahat di sini. Iya, teduh. Lanjut. Wih. Ini video ya? Yes. Nyampe. Vamonos. Jalan berapa jam kita? 2 jam 54 menit dari Camp Anggrek. Hah? Iya. Jam 9, setengah 12, 2,5 jam. 2 jam 54 menit gua. Segorowedi, salah satu daya tarik utama Gunung Sumbing, merupakan bekas kawah purba yang sudah mati dan dikelilingi oleh dinding tebing terjal. Tebing-tebing yang dulunya merupakan bibir kawah aktif ini membentuk rangkaian puncak Gunung Sumbing dengan titik tertingginya yaitu Puncak Raja Wali. Jos.
Pas nyampe di Segorowedi jam setengah 12. Situasi kondusif, cuaca cerah, langit biru. Sekitar 200 meter ke arah selatan Segorowedi, terdapat kawah yang masih aktif mengeluarkan gas vulkanik. Bau asap belerang mulai samar-samar tercium dari sini. Segorowedi, Viaduk Kuseman. Oke, istirahat dulu. Boleh dipotong? Boleh. Boleh foto. Rendang. Aman lah. Closer baru 8. 11. Coba aja. Kira begitu bro, kok belum gitu kan? Masih sabana, iya kan tunjuk. Udah balik nih. Terus udah dong, jalan lagi dong. Ada betul lagi kan naik. Wah, habis nih, habis nih. yang sama. Ngeliat, ya belum mulai. Naik lagi. Jauh. Ya belum. Gitu. Dicariin ya, ditungguin. Iya, 4 kali akhirnya di sini. Oh, ini dia nih. Gue untungnya ada dia kan. Katanya pengalaman pertama semua kayak gitu ya. Lanjut puncak Raja Wali. Ini ada air di sini. Awas, ada kucing tidur. Saatnya nama jali nih. Scrambling aja om. Dingin ya. Oke, mulai scrambling. Untuk mencapai puncak Raja Wali, kita perlu melakukan scrambling tipis-tipis. Mulai dari jarak beberapa ratus meter sebelum tiba di atas, sudah tersedia tali tambang di beberapa titik tebing sebagai pengaman tambahan. Kuncinya kita harus ekstra hati-hati di jalur ini. Ada jalur ke bawah. Ada kali-kalinya segala tiga.
Om, ya mending nggak lurus, nanti sana lebih landai. Oke. Siap. Nyambung gini gitu. Sampai 3371 di jamnya 3354. Pelangnya mana? Mari sajadah di belakang ya. Famos, alhamdulillah. Di Putra. Sampai puncak Rajawali 3371. Berapa jam kita? 4,5 jam dari Camp Anggrek. Nah, manjatnya tadi Om. Capek. Tadi udah dijawab. Tambah surat pasti. Gue juga udah jawab. Itu kan perasaan aja. Nih ada yang mau roti lagi. Jadi belum kelar nih masalahnya. Belum Belum ya? Tapi terdakwa udah. Terdakwa. Peninjauan. Pokoknya. Yang salah mah yang Terduga pelaku. Nggak observasi dulu mereka. Main naik aja. Saatnya turun. Yuk, jangan yang lewat bawah, yuk. Wah, jangan yang lewat bawah. Ya, turun. Boleh. Dulu shelternya, camp arah. Oke. Ke kanan lagi. Ke kanan lagi. Lepas, tahan free di kanan lagi. Sampai juga. Alhamdulillah finish strong. Sampai juga. Mau teh hangat? Boleh. Manis tawar. Manis. Manis. 7 jam 43 menit.
di batu yang kemarin kita foto-foto. Oh, Oh, pantas kok udah kelihatan lampunya. Ya, lama banget. Kayak ini. vamos. Apa namanya? Dicas dulu. Piskor. Selamat pagi dari Camp Anggrek di jalur pendakian Gunung Sumbing via Duku Seman. Hari ini hari ketiga, jadi karena kita ini memang pendakian santai, jadi sampai 3 hari 2 malam. Hari ini terakhir, nanti saya dan teman-teman yang lainnya turun sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 9 lah ya, biar nggak terlalu kesorean nyampe di base camp. Kalau pakai tarp, kuncinya biar angin dingin itu nggak masuk ke dalam tarp itu ada di innernya ya. Jadi disarankan untuk pakai inner seperti ini. Jadi ini setengah solid, setengah mesh. Jadi ini yang solid ini dia menghalau angin dan tampiasan air hujan. Solid mesh, jadi aman ya. Kalau angin dingin itu dia nggak masuk, nggak tembus sama tampiasan air hujan. Jadi kunci untuk pakai tarp dengan nyaman itu ada di innernya. Nggak pakai inner juga nggak apa-apa sih, asal kuat aja. Sleeping systemnya dibagusin. Cuman kalau misalnya pengen lebih nyaman ya udah pakai inner yang setengah solid, setengah mesh. Namanya half mesh. Mangan saya. Apa nih? Bapak udah biarin lah. Nasi uduk. Nasi uduk. Nasi uduk. Telur dadar. Kentang Mustafa, tempe orek. Kentang Mustafa, tempe orek. Perkedel. Pencuci mulutnya. Gue bikin kopi tuang pakai itu. Oh, bukan bekas malam. Bekas malam kayaknya. Rasanya jadi aneh. Dikeluarin dulu udahnya. Iya lu kagak panasin dari tadi. Iya dong. Nggak bisa gelar tenda. Enggak bisa gelar tenda. Badai juga. Saya biasanya memadatkan atau packing sleeping bag dan jaket bulang dengan cara langsung dimasukkan seperti ini. Tujuannya agar bagian bawah tas terisi dengan sempurna tanpa menyisakan ruang kosong. Apalagi kalau kita pakai tas ultralight. Gitu masukin tendanya. SB-nya. Oh, SB. SB masukin begitu gua. Nggak ditempatin lagi ya? Kagak. Kalau untuk down begini aja gua. Biar ngebentuk bawahnya. Udah bagus. Enggak sakit pinggangnya. Ada ganjel-ganjel.
karena miring, ganjal, kayu dan batu. Biar tidurnya nggak miring-miring. Wah, ini ada banyak sini. Gue pokoknya gue abis sekali rubah yang lu bilang tuh, terus gue nggak rubah lagi karena gue dapat yang lu suruh. Enggak, Kita gua sama. Pas ada alunya nggak? Ada. Lu cuman doang situ doang? Enggak, gua tahu dari lo. Enggak belum timah. Yang timah. Itu Oh, digunting tapi digunting. Jangan salah nunjukin jalan nih mas. oh ya. Ini yang salah observasinya. Tapi di orang Rimo kok. Sampai di pos 3, saya rada kaget melihat tumpukan sampah plastik yang cukup banyak. Baru kemarin saya lewat sini dan kondisinya belum separah ini. Bahkan ada jas hujan plastik sekali pakai yang tampak masih baru. Ditinggalkan begitu saja. Temuan ini pun langsung kami laporkan ke pihak base camp setibanya di bawah, sebagai bahan evaluasi agar pengawasan mereka bisa lebih diperketat. Sumbing Viaduku Seman mengajarkan saya bahwa keindahan megah selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab yang besar. Gunung ini sudah memberikan segalanya. Setiap sudut punya ceritanya sendiri. Tugas kita sederhana, pulang dengan selamat dan meninggalkan tempat ini seindah saat kita pertama kali datang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai bertemu di puncak selanjutnya.